Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir zaman ya. Luar biasa, ini ada video yang menarasikan bahwa musibah yang ada di Indonesia ini sudah dapat ACC dari Habib Umar bin Hafid dari Yaman ya. Tentunya kita harus objektif dalam menilai isi video ini. Yang pertama, itu bukan statementnya Habib Umar ya, satu. Yang kedua, ini jelas pendapat pribadi mungkin orang yang mengidolakan Habib Umar sehingga ia telah israf, telah berlebihan dalam menilai sesuatu atau mengagumi seseorang. Kemudian kalau kita sambungkan dengan dalil Al-Quran Sunnah, dengan dalil apa yang kita yakini selama ini, bahwasanya pintu kenabian itu sudah tertutup setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Inghilak abwabuha, wahyu firman Allah sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia atau wafat. Jadi ya bolehlah kita, kalian mengikuti guru, mengikuti mursyid, tapi jangan hulu ya, jangan berlebihan, jangan israf. Karena hati-hati, kita, akidah kita harus terjaga, kita harus ya mungkin sempurna tidak bisa, tapi janganlah kita rusak-rusak dengan statement atau perbuatan yang bisa merusak akidah kita. Ini sungguh sangat disayangkan ya, narasi-narasi seperti ini yang bakal mengundang kontroversi ya, karena Habib Umar bin Hafid juga sering ke Indonesia. Saya kira kalau Habib Umar dengar pun, atau tangan kanannya ya Habib Jindan, saya kira akan mengcounter. Ya, saya yakin beliau akan mengcounter. Habib Umar sebagai orang yang dianggap dalam video tersebut, terus Habib Jindan sebagai santrinya yang dekat, saya kira akan mengcounter. Jadi tolonglah please ya, kalau kita mahabbahnya harus sesuai syar'i ya, harus sesuai yang diajarkan oleh agama kita yaitu Islam. Tidak perlu berlebihan lah, tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang aneh gitu ya, yang akan mengundang kontroversi, tidak maslahat, tidak membawa manfaat. Tentunya sekali lagi, azab Allah itu adalah kalau kita merujuk dalam Al-Quran, musibah yang kita dapat itu karena dalam Al-Quran disebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi yang namanya kerusakan di muka bumi ini dan di lautan itu dikarenakan karena ulah tangan manusia, bukan karena ACC seseorang. Ya, Nabi Muhammad saja tidak pernah intinya mendoakan yang jelek-jelek. Nabi Muhammad juga tidak punya legitimasi, tidak punya hak untuk meng-ACC kalau Allah mau menurunkan musibah. Rasulullah punya hak dan kita semuanya juga punya hak adalah berdoa agar kita terhindar dari musibah. Maka dengan doa yang kita panjatkan, kemudian kita juga sesuaikan dengan perbuatan kita agar kita terus di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami melalui ulama-ulama kita yang kita ambil ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.